Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Ibu bapak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. 4 bulan diantaranya adalah bulan mulia. Nah, yang satu berada di antara bulan Jumadil Akhir dan Syaban, yaitu bulan Rajab, dan 3 bulan yang lain berurut, yaitu Zulhijjah, Zulhijjah, dan Muharram. Nah, alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Zulhijjah. Nah, kita harus manfaatkan ini kesempatan waktu, jangan sampai kita menjadi orang yang jahil. Orang yang jahil itu dia tidak bisa melihat waktu, kesempatan, dibiarkannya waktu itu, hari mulia itu, bulan mulia itu lewat berlalu tanpa mengisinya dengan amal soleh, sehingga di akhir hidup ketika ajal sudah menjemput, ketika sudah nafas berhenti, bahkan ketika azab sudah terdengar, kita ingin minta kepada Allah untuk dibalikan lagi ke dunia untuk beramal soleh, sedangkan hari itu sudah tidak bisa lagi, sudah hanya yang ada hanyalah penyesalan. Olehnya itu sebelum hari itu datang, sebelum nafas ini berhenti, ajal ini datang, maka waktu ini kita manfaatkan betul-betul untuk beramal soleh di bulan yang mulia ini. Nah, kata Nabi, tidak ada amalan yang paling baik pada hari itu selain beramal pada 10 Zulhijjah pertama, di 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Nah, amalan apa yang paling baik? Amalan yang paling baik itu, amal soleh yang paling baik itu adalah amalan yang Allah nisbahkan dirinya. Contoh, ketika disebut Baitullah, rumah Allah, berarti Allah memuliakan rumah itu. Bukan artinya bahwa Allah tinggal di rumah itu, tidak, karena tidak ada setara pun dengan Allah. Artinya Allah memuliakan tempat itu. Nah, kita sebut juga Syahrullah, Allah memuliakan bulan. Nah, kemudian ada ibadah yang Allah muliakan, yaitu ibadah puasa. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Shaumuli", artinya puasa itu untukku. Hambaku berpuasa menahan laparnya, dahaganya, syahwatnya, amarahnya demi aku. Nah, tapi apakah Allah membutuhkan puasa kita? Tidak. Allah sama sekali tidak membutuhkan puasa kita. Allah maha kaya, maha terpuji. Artinya apa? Artinya Allah memuliakan puasa itu. Jadi kalau kita berpuasa pada awal Zulhijjah ini, berarti Allah memuliakan kita. Masya Allah. Olehnya itu, amalan ini kita isi di antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 9, kita isi dengan melaksanakan puasa-puasa sunnah. Jadi 9 hari puasa sunat, tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi Ustaz, banyak pekerjaan, memakan energi, kita tidak bisa 9 hari. Tidak bisa 9 hari, pilih 3 hari. 3 hari itu ambil hari Senin, hari Kamis, dan ambil tanggal 9 Zulhijjah. Nah, kalau misalnya tidak bisa 3 hari, ambil 1 hari, yaitu tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan puasa Arafah. Nah, jadi kalau tidak bisa 9, pilih 3, yaitu Senin, Kamis, dan tanggal 9. Terus ditanya Nabi, kenapa ya Allah, kenapa ya Rasulullah memilih hari Senin? Hari Senin itu Nabi suka berpuasa. Kata Nabi, hari Senin saya dilahirkan, hari Senin saya dibangkitkan, dan hari Senin saya wahyu diturunkan kepada saya. Jadi tanda syukurnya Nabi yaitu dengan berpuasa. Karena yang namanya syukur itu, Pak, bukan hanya mengucapkan terima kasih, alhamdulillah, tidak. Syukur itu mengisi hari-hari kita dengan amal soleh, sehingga Nabi berpuasa di hari Senin sebagai bentuk kesyukuran beliau. Kemudian hari Kamis, Nabi ditanya, kenapa ya Rasulullah berpuasa di hari Kamis? Nabi menjawab, hari Kamis itu adalah hari di mana amal manusia diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mengumpulkan amal manusia di hari Kamis lalu diserahkan kepada Allah. Dan Allah
Apa hubungannya antara kita berpuasa pada hari Kamis dan amalan diserahkan? Artinya Allah ingin membanggakan, memuliakan manusia, Pak. Bayangkan ketika malaikat menyerahkan amal manusia itu kepada Allah, di situ Allah bertanya, "Ya malaikat, apa pekerjaan hambaku? Apa yang sedang dilakukan hambaku ketika engkau serahkan amal ini?" Nah, Allah bertanya bukan karena tidak tahu, tapi ada hikmah di balik pertanyaan itu. Nah, malaikat menjawab, "Ya Allah, hambamu sedang berpuasa." Di situ Allah membanggakan kita di hadapan malaikat, bahwa lihatlah manusia ini, wahai malaikat. Dulu waktu sebelum mau saya ciptakan, engkau bilang bahwa manusia hanya akan menumpahkan darah. Engkau bilang bahwa manusia hanya akan membuat kerusakan di bumi. Tapi lihatlah, hari ini mereka berpuasa, mereka menahan amarahnya, menahan syahwatnya, dahaganya, laparnya. Demi apa? Demi aku, demi yakinnya kepada aku. Padahal dia tidak pernah melihatku, dia tidak pernah melihat surgaku, tidak pernah melihat nerakaku, tapi begitu yakinnya, imannya dia kepada aku. Masya Allah. Jadi orang yang berpuasa di hari Kamis itu dibanggakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau tidak bisa 9 hari, pilih 3 hari. Kalau tidak bisa 3 hari, ambil 1 hari, yaitu insya Allah tidak lama lagi tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah ini jangan buang kesempatan, jangan buang peluang emas tersebut. Kita berpuasa. Apa kemuliaan berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah? Nah, dikatakan berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah bisa menghapus dosa selama 2 tahun. 1 tahun dosa yang lalu dan 1 tahun lagi dosa yang akan datang. Masya Allah, jangan sia-siakan. Nah, setelah tanggal 1 sampai tanggal 9 ini kita pakai untuk berpuasa, maka tanggal 10 masuk Zulhijjah. Apa amalannya? Kata Nabi, tidak ada amalan paling baik pada tanggal 10 Zulhijjah selain menumpahkan darah. Menumpahkan darah. Apa artinya? Kita berkurban, menyembelih hewan kurban. Dan luar biasanya hewan kurban yang kita sembelih nanti itu akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya mereka, hewan kurban itu datang dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya, bersaksi di hadapan Allah bahwa ya Allah, hambamu ini telah beramal soleh. Artinya disebutkan kuku, bulu, sama tanduk, disebutkan hal-hal yang tidak berguna pada hewan tersebut. Artinya kalau yang tidak berguna saja itu bisa menjadi saksi, apalagi yang bermanfaat seperti dagingnya, tubuhnya hewan tersebut. Jadi Masya Allah akan menjadi saksi nanti di yaumil akhir kelak. Kemudian yang lebih dahsyat lagi, sebelum hewan kurban itu darahnya jatuh ke tanah, maka terlebih dahulu datang ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berkurban. Amin. Masya Allah. Ibu bapak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, semoga ini menjadi kesempatan, jangan kita sia-siakan untuk tahun ini kita berpuasa Zulhijjah, kemudian kita berkurban, dan insya Allah itu akan menjadi amalan kita, menjadi bekal kita di yaumil akhir kelak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.